warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Elsa Ariska, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya mengajar di SD Negeri Sarirejo, Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini, hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 3, tema 4, hak dan kewajibanku, subtema 4, hak dan kewajibanku sebagai warga negara, pembelajaran kelima. Mohon saran dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa, hebat. Nah, anak-anak,
agama. Ada keberagaman agama. Nah, kira-kira agama apa saja yang ada di negara Indonesia? Siapa yang bisa angkat tangan? Iya, Anaira. Katolik. Siapa lagi yang bisa? Iya, Rema. Kristen. Arena. Islam. Arka. Hindu. Kristen, Buddha. Oke. Ya. Oh, lucu. Nah, itu adalah agama-agama yang ada di negara Indonesia. Nah, setiap negara memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Pada hari ini kita akan belajar apa, anak? Kewajiban dan hak keberangkat, kewajiban dan hak negara pembelajaran yang kelima. Nah, pembelajaran hari ini nanti kita akan bisa menghitung. Setelah menghitung, memecahkan. Setelah memecahkan baru memprediksi. Setelah memprediksi, membuat sebuah permasalahan matematika. Iya, betul. Tentang bilangan sebagai hasil bagi dua bilangan saja yang sudah diketahui hasilnya. Jadi nanti hasilnya sudah diketahui bilangannya, anak-anak mencari bilangan membagi dan yang dibagi seperti itu. Lanjut yang kedua. Nah, yang kedua kita bisa apa? Mengidentifikasi dulu. Setelah mengidentifikasi, menjelaskan. Setelah menjelaskan, menjelaskan kewajiban dan hak dalam beragama. Lanjut. Yang ketiga kita bisa apa ya? Iya, anu. Iya, nanti kita yang keempat mencermati. Setelah mencermati kita bisa menganalisis. Setelah menganalisis kita memprediksi kalimat saran yang tepat dalam beragama. Selanjutnya yang terakhir, kita bisa menceritakan cara beragama dalam beragama. Nah, itu ada 5 poin yang kita akan pelajari hari ini. Anak-anak, besok punya apa ini? Nah, dari cerita ini kira-kira apa ya masalahnya? Siapa yang bisa angkat tangan? Ya. Apa? Aruna? Iya, membuat kue untuk perayaan Maulid Nabi. Nah, Ibu Udin akan membuat kue untuk perayaan Maulid Nabi. Dari situ, Ibu Udin membuat kue berapa ya? Pertanyaannya apa ya? Dari soal pertanyaan, yang bisa angkat tangan. Ya, berapa kue yang harus Ibu buat? Kemudian apa lagi? Iya, berapa jumlah kue yang diterima setiap anak? Berarti yang 100 itu adalah peserta pengajian, bukan jumlah kuenya yang dibuat Ibu. Nah, peserta pengajiannya ada berapa tadi? 100. Kemudian anak-anak diminta mencari kue yang dibuat dan kue yang diterima setiap anak. Ya, yuk kita belajar mencari hasil bagi yang sudah diketahui
dapat 202. Kita harus menentukan dulu salah satu angka. Oh, kamu harus menentukan dulu angka pembagian. Nah, coba anak-anak pengen dibagi berapa ya ini? Kamu biasanya mau bagi 5. 500. Nah, berarti kamu mencari di sini. Ini kali ini 100 kali 5 sama dengan 500. Nah, coba anak-anak mau dibagi berapa? Iya. 300 bagi 3. Berapa? 300 bagi 3. Oke, ini bisa dulu ya. Berapa ini? 3. Berarti kalian di sini 300. 100 kali 3. Hasilnya 300.
Oke, beri tepuk tangan buat kita semua. Bagaimana anak-anak? Coba Bu Elsa bawa sebuah benda. Nah, ini apa ya? Pensi. Pensi ini digunakan untuk apa? Iya, untuk sholat, untuk melakukan ibadah. Agama apa ya? Agama Islam. Nah, setiap agama memiliki cara yang berbeda-beda untuk beribadah dan juga memiliki hari besar yang berbeda-beda. Nah, tadi kita sudah belajar ada beberapa agama di Indonesia. Di sini besok punya sebuah video tentang hari besar agama yang ada di negara Indonesia. Jadi tidak hanya Islam, semua agama yang ada di Indonesia. Coba anak-anak bisa mencermati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Fitri adalah hari besar keagamaan umat Islam. Idul Fitri jatuh pada tanggal 1 Syawal pada 6 Hijriah. Setelah sebulan penuh melaksanakan puasa Ramadan, kini tibalah di hari kemenangan. Umat Muslim merayakan Idul Fitri yang ditandai dengan mengorbankan api, akhir, dan batu. Lalu dilanjutkan dengan melaksanakan sholat Id, lalu saling bermaaf-maafan dan bersilaturahmi dengan keluarga dan sanak saudara. Wah, senangnya. Hari Raya umat Kristen. Natal diperingati setiap tanggal 25 Desember untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus. Natal dirayakan dalam kebaktian malam atau misa dan kebaktian pagi. Umat Nasrani bersukacita menyambut Natal dan berkumpul bersama dengan keluarga yang saling membahagiakan. Yang ketiga adalah Nyepi. Nyepi adalah hari besar keagamaan umat Hindu yang dirayakan setiap tahun baru Saka, yaitu
Afrika.